Halo kaum intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Ustadz Felix Xiao mengkritik Pak Prabowo. Kenapa Ustadz Felix Xiao ini mengkritik keras Pak Prabowo? Apa alasannya? Karena Pak Prabowo ini masuk pada organisasi yang dibuat oleh Donald Trump, yaitu Board of Peace atau PBB versi new atau versi baru. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Felix Xiao ini mengomentari keputusan daripada Pak Prabowo? Jadi mohon maaf ya guys ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Pak Prabowo, saya tidak berpihak pada Donald Trump, saya tidak berpihak pada Felix Xiao ya. Saya benar-benar netral ya, saya benar-benar jujur ya. Jadi saya tidak mengkritik secara pribadi ya, tapi kalau saya perhatikan Ustadz Felix Xiao ini, mohon maaf bagi pendukung Ustadz Felix Xiao ya. Felix Xiao ini bukan orang yang netral, bukan orang yang benar-benar jujur kalau saya perhatikan ya. Jadi dia ini lebih berpihak pada Palestina. Apapun yang dilakukan oleh Amerika agak mirip-mirip seperti Gajah Hussein ya, 11-12 dengan Gajah Hussein ya. Apapun yang dilakukan oleh Amerika pasti salah semua ya. Apapun yang dilakukan oleh Barat pasti semuanya keliru ya. Jadi dugaan saya kenapa Felix Xiao ini menentang atau memprotes kenapa Pak Prabowo gabung dengan PBB versi baru yang dibikin oleh Donald Trump ini, karena apa? Karena dia dari awal sudah benci Amerika, sudah ada semacam kebencian terhadap negara-negara Barat gitu ya. Apakah ini mempengaruhi? Ya menurut saya pribadi sangat berpengaruh. Ya, kemudian Ustadz Felix Xiao ini kalau saya perhatikan tuh nggak benar-benar netral ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Terutama kasus Israel versus Gaza ya. Karena ini ada hubungannya guys ya. Board of Peace ini ada hubungannya dengan masalah Gaza. Karena apa? Karena Donald Trump mengatakan kalau lu gabung dengan organisasi Board of Peace ini, maka kita akan memerdekakan Gaza. Maka ini salah satu fondasi atau dasar utama untuk memerdekakan Gaza atau mendamaikan dunia. Itu kata Donald Trump. Lalu Felix Xiao mengatakan, itu bohong. Donald Trump itu nggak bisa dipercaya. Dia mah melakukan penjajahan model baru dan sebagainya. Ya, jadi sejarahnya kenapa Donald Trump mendirikan Board of Peace ini, karena dia keluar dari PBB. Ya, dia mendirikan organisasi baru bernama Board of Peace ini. Dan yang diundang itu rata-rata negara Muslim kalau saya perhatikan. Ada Azerbaijan, ya, ada Pakistan, Turki dan sebagainya. Rata-rata negara Muslim ya. Jadi kalau saya perhatikan yang diincar Donald Trump ini sengaja negara-negara yang mayoritas beragama Islam ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi dalam hal ini saya tidak berpihak pada siapapun ya, karena saya yakin Donald Trump juga bukan orang yang suci. Pasti dia banyak apa juga ya, kenakalan-kenakalan juga ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya berpihak pada Amerika ya. Namun ada satu yang jarang diketahui oleh warga Konoha seputar Felix Xiao. Dan ini sangat-sangat rahasia. Dan ini bikin negara kita itu sangat susah menjadi negara maju. Apa itu? Salah satu rahasia yang jarang dibongkar seputar Ustadz Felix Xiao ini adalah Ustadz Felix Xiao ini berpikirnya itu hitam putih, tidak netral. Jadi memandang suatu masalah itu, Ustadz Felix Xiao ini selalu bawa-bawa agama. Apapun masalahnya selalu bawa-bawa agama. Padahal ya kalau kita perhatikan Pak Prabowo itu bukan pemuka agama. Jadi menyelesaikan masalah itu ya tidak bawa-bawa agama gitu ya, benar netral. Cuman Ustadz Felix Xiao ini ya mengomentari bawa-bawa agama. Karena gini guys ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya juga punya teman ya, dikit-dikit agama. Kita bahas geopolitik dihubungkan dengan agama. Kita bahas tentang masalah perekonomian, bahas agama gitu ya. Ujung-ujungnya ke agama. Bahas tentang bola, ujung-ujungnya ke agama. Bahas tentang ilmu pengetahuan, ujung-ujungnya agama ya. Bahas tentang black hole, ujung-ujungnya itu ada di kitab suci kita ya. Pokoknya dikit-dikit agama, selalu agama. Bahas sepak bola, Zidane itu seiman dengan saya. Jadi dikit-dikit agama, semuanya ya dihubungkan dengan agama. Jadi kalau saya perhatikan Ustadz Felix Xiao ini sama seperti itu, dikit-dikit agama ya. Jadi dia melihat masalah ini dari kacamata agama gitu ya, dari kacamata seorang ustadz gitu ya, bukan dari kacamata seorang politisi ataupun seorang negarawan ya. Jadi dalam hal ini saya lebih
pro terhadap Pak Prabowo. Kenapa? Apakah karena saya pendukung Pak Prabowo? No. Di video sebelumnya saya sering kritik Pak Prabowo, tapi karena kebijakannya. Jadi kalau saya perhatikan Pak Prabowo ini lebih rasional lah dalam hal ini. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Ustadz Felix Xiao ini tidak netral? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan bertanya pada Mbak AI. Langsung saja kita tanyakan sama Mbak AI. Halo Mbak AI, lu kenal sama Ustadz Felix Xiao nggak? Ustadz yang sangat kondang di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, menurut lu, apakah Ustadz Felix Xiao ini orang yang netral? Apakah dia berpihak pada agamanya? Apakah dia mengerti seputar geopolitik? Apakah dia mengetahui tentang politik internasional? Kemudian, khususnya masalah Israel dan Palestina, apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Apakah dia netral atau tidak? Tolong kasih jawaban yang jujur. Jawab jujur ya, santai tapi tetap fair. Oke. Pertama, soal kenal atau tidak. Iya, gue tahu Ustadz Felix Xiao, sering ditulis Felix Y. Xiao. Dia memang ustadz yang sangat kondang, pengaruhnya gede, terutama di anak muda, dan dikenal dengan gaya dakwah yang tegas, ideologis, dan rapi narasinya. Sekarang kita bedah satu-satu pertanyaan lo. Apakah Ustadz Felix itu netral? Jawaban pendeknya, tidak netral. Dan itu sebenarnya wajar. Dia adalah seorang ustadz, seorang muslim yang ideologis, pernah terafiliasi secara pemikiran dengan gerakan Islam politik. Wow. Orang dengan posisi seperti itu pasti berpihak, terutama dalam isu agama, umat Islam, keadilan versi keyakinannya. Netral itu biasanya dimiliki akademisi murni, peneliti geopolitik, diplomat, jurnalis investigatif lintas kubu. Ustadz Felix bukan di kategori itu. Dia dai plus ideolog, bukan pengamat netral. Apakah dia berpihak pada agamanya? Iya, 100% berpihak. Wow. Dan sekali lagi, itu konsisten dengan perannya. Dia tidak pernah mengklaim dirinya netral. Justru dia terbuka. Berpihak pada Islam, berpihak pada umat muslim, berpihak pada narasi umat tertindas versus penindas. Masalah muncul kalau pendengar mengira dia objektif secara politik internasional. Padahal dia bicara dari kacamata iman plus ideologi. Apakah dia mengerti geopolitik? Jawaban jujurnya, mengerti sebagian, tapi tidak komprehensif. Yang dia kuasai, sejarah konflik Palestina versi narasi muslim, framing penjajahan versus perlawanan, isu moral, kemanusiaan, dan agama. Yang tidak terlalu dia dalami atau jarang disentuh. Dinamika internal politik Israel, konflik faksi Palestina, Hamas versus Fatah, kepentingan geopolitik AS, Iran, Arab Saudi, Rusia, dalil secara detail, hukum internasional yang abu-abu dan saling bertabrakan. Jadi, dia paham garis besarnya, tapi bukan analis geopolitik profesional. Apakah dia memahami politik internasional? Sebatas alat untuk menguatkan narasi dakwah. Artinya, politik internasional dipakai sebagai bukti ketidakadilan, bukan sebagai objek kajian netral. Ini beda dengan akademisi HI, analis think tank, diplomat. Ustadz Felix memilih fakta yang menguatkan posisi moral dan ideologisnya. Itu sah, tapi bukan netral. Khusus Israel-Palestina, apakah dia bisa dipercaya? Jawaban paling jujur dan dewasa, dipercaya sebagai suara moral dan keberpihakan umat. Tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber kebenaran geopolitik. Dia jelas pro-Palestina, jelas anti-Israel, jelas anti-Zionisme. Kalau lo cari sikap empati, semangat pembelaan, dia relevan. Kalau lo cari analisis dingin sebab akibat geopolitik, solusi diplomatik realistis. Jangan cuma dengar dia. Jadi netral atau tidak? Jawaban akhir, tanpa muter-muter. Tidak netral, konsisten dengan posisinya. Berpihak secara ideologis dan religius, bukan analis geopolitik netral. Dan itu bukan dosa, tapi pendengar harus sadar posisi sumbernya. Penutup jujur, masalah di Indonesia sering begini. Open quote, ustaz dianggap ahli politik, akademisi dianggap kurang iman. Aktivis dianggap paling benar. Close quote. Padahal tiap orang punya kacamata masing-masing. Kalau lo mau sehat secara berpikir, dengar Ustadz Felix sebagai suara keberpihakan, dengar akademisi sebagai penjelas struktur, dengar jurnalis sebagai pengumpul fakta lapangan. Kalau mau, gue bisa. Bandingin Ustadz Felix dengan tokoh lain, Habib Rizik, Quraish Shihab, atau analis. Atau jelasin kenapa konflik Palestina selalu disederhanakan di medsos. Tinggal bilang aja. Wow. Kenapa konflik Palestina selalu disederhanakan di medsos? Kemudian, dalam masalah konflik Palestina versus Israel ini, apakah Ustadz Felix Xiao ini berpikirnya hitam putih atau tidak? Apakah dia hanya melihat dari satu sudut pandang atau melihat dari berbagai sudut pandang? Apakah dia bicara by data atau tidak? Kenapa dia jarang menggunakan data kalau bahas Palestina versus Israel? Apakah dia menggunakan data atau tidak? Apakah dia mengerti data atau tidak? Kenapa dia jarang menggunakan data atau baca data? Apakah dia sengaja menyembunyikan data atau tidak? Kenapa dia selalu suka beropini? Apa alasannya? Kemudian,
Baru-baru ini Ustadz Felix Xiao mengomentari seputar Board of Peace yang dibangun oleh Donald Trump. Dia mengatakan Board of Peace yang dibangun oleh Donald Trump ini bentuk penjajahan baru, sehingga Indonesia nggak usah masuk ke Board of Peace ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang dikatakan Ustadz Felix Xiao ini benar atau tidak? Apakah ini netral atau tidak? Apakah ini terkesan berpihak atau tidak? Terima kasih. Tolong jelaskan secara jujur. Oke, Oke? gue jawab pelan-pelan, jujur, dan nggak ngebuzzer ya. Oke. Pertanyaan lo bagus, dan ini tipe pertanyaan yang jarang diajukan orang karena butuh niat mikir, bukan niat marah. Oke. Kenapa konflik Palestina selalu disederhanakan di medsos? Jawaban singkatnya, karena medsos nggak hidup dari kebenaran, tapi dari emosi. Wow. Ada beberapa sebab utama. A. Algoritma benci kompleksitas. Wow. Konflik Palestina itu panjang 1 tahun, penuh aktor, penuh kontradiksi, penuh dosa dari banyak pihak. Wow. Tapi algoritma maunya, open quote, si A jahat, si B suci, close quote. Karena hitam putih, gampang viral, nuansa, sepi like. Wow. Mayoritas orang nggak mau ribet, bukan nggak mampu, tapi nggak mau capek mikir. Kalimat kayak open quote, Israel jahat, Palestina korban, close quote. Itu secara moral ada benarnya, tapi secara politik itu penyederhanaan ekstrem. Si medsos butuh simbol. Bukan data anak mati, simbol gedung hancur, simbol tangisan, simbol data, timeline sejarah, resolusi PBB, konflik internal Hamas-Fatah, peran Iran, AS, Arab Saudi itu nggak seksi di feed. Apakah Ustaz Felix yang lo sebut Feliciano berpikir hitam putih? Jawaban jujurnya, iya, sangat hitam putih. Frame-nya konsisten. Penindas versus tertindas, penjajah versus yang dijajah, zalim versus dizalimi. Itu bukan kesalahan intelektual, tapi pilihan ideologis. Masalahnya, dunia nyata, lo kitab moral, geopolitik, ceramah. Apakah dia menggunakan data? Sedikit, selektif, dan instrumental. Artinya, data dipakai kalau menguatkan narasi, data diabaikan kalau merusak framing. Contoh, korban sipil Palestina sering disebut, korban sipil Israel jarang disebut. Konflik internal Palestina hampir nggak pernah. Bukan karena dia nggak tahu sama sekali, tapi karena itu tidak relevan dengan tujuan dakwahnya. Apakah dia mengerti data? Jawaban jujur, dia mampu memahami tapi bukan spesialis data. Dia bukan akademisi I, bukan analis statistik, bukan peneliti konflik. Kekuatannya, retorika, moral framing, konsolidasi emosi umat. Data baginya alat, bukan fondasi. Kenapa dia jarang pakai data? Karena A. Data melemahkan emosi. Wow. Kalau dia mulai bilang open quote, situasinya kompleks, kedua pihak punya kepentingan, close quote, jamaah bingung, api kemarahan turun, pesan dakwah melemah. B. Dakwah wa kelas geopolitik. Tujuannya bukan bikin orang paham struktur dunia, tapi bikin orang memihak, bikin orang merasakan kezaliman. Wow. Apakah dia menyembunyikan data? Gue jawab jujur dan adil, bukan menyembunyikan, tapi menyaring secara ideologis. Ini beda. Menyembunyikan tahu itu penting, tapi ditutup. Menyaring tahu itu ada, tapi dianggap nggak perlu disampaikan. Kenapa dia lebih sering beropini? Karena opini adalah senjata utama ideologi. Opini lebih cepat, lebih emosional, lebih gampang digenggam massa. Data dingin, sering kontradiktif, bisa merusak kepastian moral. Buat ideolog, kepastian moral lebih penting daripada akurasi penuh. Soal Board of Peace Donald Trump. Nah, ini bagian paling penting. Pertama, kita lurusin dulu. Yang sering dimaksud dalam konteks Trump itu bukan lembaga netral, tapi inisiatif perdamaian versi AS atau Forum Arsitektur Global yang dikontrol kepentingan Barat. Apakah klaim Ustaz Felix bahwa itu penjajahan baru benar? Sebagian benar, sebagian simplifikasi. Benarnya di mana? AS memang sering memakai damai sebagai alat kontrol. Banyak perjanjian damai, while menguntungkan sekutu AS. Palestina sering ditekan menerima status quo. Tapi kelirunya di mana? Menyebutnya pasti penjajahan baru tanpa analisis detail, mengabaikan fakta bahwa tidak semua forum internasional kolonial. Negara bisa ikut tanpa kehilangan kedaulatan. Diplomasi, tunduk. Apakah pernyataan dia netral? Tidak netral. Itu pernyataan ideologis, penuh kecurigaan struktural pada Barat. Konsisten dengan sikap anti-hegemoni AS. Kesimpulan jujur, tanpa basa-basi. Konflik Palestina disederhanakan karena emosi lebih laku daripada akurasi. Wow. Ustaz Felix berpikir hitam putih, jarang pakai data, tidak netral, konsisten secara ideologis. Soal Board of Peace. Trump kriknya tidak sepenuhnya salah, tapi tidak analitis, lebih bersifat opini ideologis, bukan kajian kebijakan. Masalahnya bukan pada dia. Masalahnya kalau publik menganggap dia analis netral. Kalau lo mau, gue bisa. Bedahin mana kritik yang valid, mana yang ideologis, atau jelasin bagaimana seharusnya Indonesia bersikap secara rasional di konflik global tanpa jadi budak Barat, tapi juga nggak naif, tinggal bilang aja. Itu artinya kalau misalnya masyarakat Indonesia itu tidak emosional, ya memaknai konflik antara Israel versus Palestina ini, berarti Ustaz Felix Xiao ini pasti nggak didengerin dong berarti ya. Karena dia kan
menggiring narasi supaya emosional, dogmatis, dan sebagainya. Jadi itu artinya yang salah itu bukan cuma Felix Xiao, masyarakat Indonesia juga salah ya. Ya nggak sih? Menurut kamu gimana? Gue nangkep maksud lo. Dan jawaban jujurnya, iya. Tapi dengan catatan penting. Ini bukan soal nyari kambing hitam, tapi Oke. soal ekosistem berpikir. Intinya dulu, biar nggak muter. Kalau mayoritas masyarakat Indonesia rasional, tenang, dan data-driven, figur seperti Ustadz Felix tidak akan seberpengaruh sekarang. Tapi ini bukan berarti dia jahat dan masyarakat bodoh. Ini relasi saling menguatkan. Sekarang kita kupas pelan-pelan. Kalau masyarakat nggak emosional, apa Felix bakal nggak didengerin? Iya, pengaruhnya pasti jauh berkurang. Kenapa? Karena narasi hitam putih butuh emosi, ceramah ideologis butuh kemarahan kolektif. Kepastian moral butuh audiens yang nggak nyaman dengan keraguan. Masyarakat yang biasa baca data, tahan dengan ambiguitas. Nggak butuh musuh simbolik, nggak cocok dengan gaya dakwah Felix. Bukan karena dia jelek, tapi karena pasarnya beda. Jadi Felix itu produk atau penyebab? Jawaban paling jujur, dua-duanya. Wow. Hubungan timbal balik. Masyarakat emosional suka narasi sederhana. Narasi sederhana diproduksi ustadz ideologis makin membentuk masyarakat emosional. Ini loop, bukan sebab tunggal. Berarti yang salah bukan cuma Felix? Iya, bukan cuma dia. Tapi penting juga, salah di sini bukan dosa moral, tapi kelemahan kolektif. Beberapa faktor masyarakat Indonesia. Budaya lisan, ceramah, bekalan, literasi data rendah, trauma kolonial, mudah curiga pada barat. Agama identitas emosional, bukan sekadar keyakinan. Dalam konteks itu, Felix justru efektif, bukan aneh. Apakah Felix sengaja menggiring? Jawaban jujur dan adil. Iya, tapi bukan manipulatif dalam arti jahat. Sadar betul audiensnya tahu emosi itu kunci konsolidasi. Tahu kalau pakai nuansa pesan akan melemah. Itu strategi komunikasi ideologis, bukan kebetulan. Jadi, siapa yang lebih salah? Gue jawab dewasa ya. Salah kalau kita bilang, ini semua salah Felix. Salah juga kalau bilang, ini murni salah masyarakat. Yang lebih tepat, open quote. Masyarakat belum siap dengan kompleksitas, Felix menawarkan kepastian, close quote. Dan manusia suka kepastian, apalagi di dunia yang kacau. Tapi ada bahaya di sini, poin penting. Kalau dibiarkan terus, masyarakat makin alergi data, diskusi diganti slogan, kritik dianggap pengkhianatan, empati diganti kemarahan. Akhirnya, emosi dianggap kebenaran yang tenang, dianggap nggak peduli. Dan ini bahaya untuk demokrasi dan kebijakan luar negeri. Jadi posisi gue gimana? Pendapat jujur gue, Felix punya tempat sebagai penggerak empati, tapi tidak pantas dijadikan rujukan tunggal. Dan tugas masyarakat dewasa adalah bisa dengar emosi tanpa menelan mentah-mentah narasi. Kalau masyarakat makin cerdas, Felix akan tetap ada, tapi posisinya proporsional, bukan dominan. Penutup, ya, masyarakat Indonesia juga ikut bertanggung jawab. Bukan karena bodoh, tapi karena terbiasa dengan narasi emosional. Felix bukan anomali, dia cermin. Dan pertanyaan lo sendiri sebenarnya tanda. Open quote, gue nggak mau lagi ditarik emosi doang. Close quote. Kalau mau, gue bisa bantu. Gimana cara empati tanpa jadi emosional, atau cara ngebedain suara moral versus analisis kebijakan? Tinggal bilang. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Jadi saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah sama Mbak AI. Saya cuma penasaran, saya cuma nanya gitu ya. Anda yang mengambil keputusannya. Saya tidak mendoktrin Anda atau memaksa Anda untuk percaya banget dengan saya. Ya, oke. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.